wanita baru saja meninggalkan suami sampahnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa suaminya adalah Presiden Ling Xiao Group yang selalu ia impikan. Ternyata hanya beberapa saat yang lalu. Mari kita bercerai. Cepatlah menandatangani perjanjian perceraian. Jangan mengganggu mata Su. Wanita dengan bangganya memberikan 1 juta kepada pria. Minta suami untuk segera menandatangani perjanjian perceraian sekarang. Hanya karena wanita mendapatkan pesanan senilai miliaran dari Ling Xiao Group. Dia merasa dirinya telah berubah. Dan tiba-tiba menganggap suaminya tidak ada apa-apa. Berikan aku alasan untuk bercerai. Harimau tidak bermain dengan anjing. Naga tidak tinggal bersama ular. Kita adalah dari 2 dunia yang berbeda. Kamu tidak sepadan denganku. Kak, apakah kamu tidak menyadari? Sejak kamu menikah dengan kakak iparmu, setiap kali perusahaan mengalami masalah, Mo Chen mengatakan seseorang akan datang besok untuk menyelesaikan. Dan keesokan harinya masalahnya benar-benar terselesaikan. Maksud kamu, apakah Su Group bisa seperti sekarang? Yang diandalkan adalah istri Mo Chen Wang. Aku sudah bilang padamu sejak dulu. Saya di sini. Kamu sama sekali tidak perlu bekerja keras. Grup Su bisa tumbuh dan berkembang. Tuan Wu menyukai Tuan Su. Kali ini bahkan untuk Grup Su mendatangkan investasi miliaran. Apakah Su Jingyu begitu yakin? Investasi miliaran Su besok didatangkan oleh Wu Qifeng. Bagaimana? Investasi miliaran Ling Xiao Group. Aku tidak membawanya ke sini. Bukankah mungkin kamu yang mendatangkannya? Tentu saja aku. Mo Chen, sudahlah. Kontrak miliaran itu untuk istri. Memang aku yang meminta Zukue. Khusus untukmu. Kamu berani mengaku hal seperti ini. Jika kamu bisa mendatangkan investasi miliaran, apakah masih perlu mengemudi mobil sewaan online? Wu Sa, salah satu dari 4 keluarga besar Jinghai, pemuda besar dari keluarga Wu, bahkan adalah orang besar di Ling Xiao Palace, Dewa Cuzi, keponakan jauh. Kamu yang hanya seorang pengemudi mobil sewaan online, berani mencuri kreditnya. Aku melihatmu, sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Mo Chen, kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku awalnya berpikir, kamu paling hanya tidak bersemangat. Tidak terpikirkan bahwa kamu begitu rendah dan tak tahu malu. Aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Kamu percaya pada Wu Qifeng tapi tidak padaku. Kamu hanya seorang pengemudi daring. Kamu mau bertaruh nyawamu untuk bertukar dengan investasi miliaran. Aku harus percaya padamu mengapa? Aku harap, jangan menyesali hari ini di masa depan. Tentang hal ini, menikah denganmu adalah sesuatu yang paling aku sesali seumur hidupku. Cukup, Su Jingyu. 3 tahun lalu kamu tidak berkata begitu. Saat itu aku membawa Mo Chen pulang. Awalnya kalian semua menghujatku. Mengatakan aku membawa bencana pulang. Su Jingsui adalah orang yang menyelamatkanku saat itu. Tidak terpikirkan bahwa kebenarannya seperti ini. Baiklah, pernikahan ini. Aku pergi. Ambil pena. Su Jingyu, mulai sekarang, kita tidak berhutang satu sama lain. Su Jingsui, jasamu yang menyelamatkan nyawaku. Aku akan membalasnya dengan baik. Tidak, aku tidak ingin kamu membalas. Karena kakakku tidak menghargaimu. Maka aku akan menikah denganmu. Su Jingsui, apakah kamu sudah gila cukup? Aku tidak gila, semua yang kukatakan adalah dari hatiku. Selama 3 tahun ini, saya tidak pernah melupakan Mo Chen sedetik pun. Hanya karena kamu menikah dengannya. Aku menyimpan semuanya di dalam hatiku. Kakak ipar, tidak. Mo Chen, kemarin aku bertanya padamu. 20.000 yuan. Aku tidak pergi untuk membeli tas. Melainkan untuk membeli cincin pasangan ini. Aku sebenarnya pikir, tidak akan pernah ada kesempatan dalam hidup ini, untuk memberikan ini padamu. Tapi sekarang kamu sudah bercerai. Maka biarkan aku menikah denganmu. Mo Chen, nikahlah denganku. Jingsui, kamu. Su Jingsui, kamu benar-benar gila. Kamu bahkan ingin menikahi seorang pria yang tidak giat. Apakah kamu ingin membuatku marah? 3 tahun yang lalu, Jingsui belum genap 18 tahun. Mo Chen, kamu benar-benar lucu. Jingsui adalah adik Jingyu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal ini? Semua diam. Mo Chen dan aku benar-benar saling mencintai. Mo Chen, nikahlah denganku. Aku tidak akan seperti wanita jahat itu, Su Jingyu. Memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Jingsui. Aku sudah menyukaimu sejak 3 tahun yang lalu. Mo Chen, jangan ganggu Su Jingsui lagi. Kalau tidak, aku tidak akan tinggal diam. Sebelumnya kamu bisa memukulku, karena aku salah mengira kamu sebagai pahlawan penyelamat. Sekarang kebenaran terungkap. Kita juga sudah bercerai. Mulai sekarang, aku dengan keluarga Su, kecuali Jingsui, hubungan terputus. Jingsui,
Apakah kamu benar-benar ingin mengembara di jalanan bersamaku? Kamu masih berpura-pura di depanku. Aku punya peganganmu. Pegangan apa? Su Jingyu, otak yang bahkan tidak bisa lulus ujian 3 buku. Hanya dalam waktu 3 tahun, membuat Su Group mencapai nilai pasar lebih dari 10 miliar. Semua ini karena ulahmu. Mengapa kamu memiliki perintah dewa ini? Kemarin saat membantu mencuci pakaianmu, ditemukan di saku celanamu. Mo Chen, serahkan dewa utama. Kami bisa memberimu kesenangan. Kalian membuatku mendapat ulasan buruk. Aku sangat marah. 3 tahun lalu kau sudah terkena racun tulang. Sudah lama menjadi orang yang tidak berguna. Jangan bilang marah. Kalian bahkan tidak takut melahirkan. Mengapa berbicara banyak dengan dia? Mulai dengan memotong anggota tubuhnya. Kemudian tanyakan dengan perlahan. Aku sudah muak dengan pembunuhan. Mengapa kalian masih saling memaksa? Kalau harus menyalahkan, kau seharusnya tidak memiliki dewa utama. Kau bisa mengalahkan kami 4 puncak guru. Apakah kau telah mencapai tingkat dewa? Tingkat dewa? Bukankah itu hanya semut besar? Kalian sudah datang. Masih ingin kabur? Hormat kepada Tuan. Bawahanmu datang terlambat. Tolong balas pesan. Bagaimana keadaan Ling Xiao Palace hari ini? Sejak Anda menghilang, Chu Zi menyebut dirinya Raja Dewa. Dan melalui ancaman dan godaan, dia berhasil merekrut sejumlah besar anggota bawah di Ling Xiao Palace, dan berhasil mengumpulkan sejumlah besar masuk ke Ling Xiao Palace dengan cara yang curang. Namun termasuk 2 pembantu utama, dan inti tingkat atas termasuk 4 dewa perang. Mereka semua tidak menyerah. Kelompok Ling Xiao tetap berada di tangan kita. Tidak heran Chu Zi menjadi gila, mencari perintah utama. Ternyata tidak bisa menahan posisinya. Tuan, langkah selanjutnya apa yang harus diambil? Saya sudah muak. Gangguan tak berujung dari lalat-lalat ini. Saatnya bertindak. Biarlah mereka tahu siapa yang sebenarnya adalah Tuan Ling Xiao Palace. Saya segera memanggil semua orang. Ikuti Anda untuk menumpas pemberontakan. Tidak perlu terburu-buru, perintah utama ada di sana. Mereka akan datang dengan sendirinya. Di mana perintah dari Tuhanku? Saya lupa mengambil celana ganti. Baiklah, jika kamu sudah menemukanku, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku adalah pemimpin istana Ling Xiao. Mengapa tertawa? Perintah dewa yang kamu pegang adalah lambang identitasku. Jangan bercanda. 3 tahun yang lalu, kamu dipukul seperti anjing mati, tergeletak di pinggir jalan. Apakah aku yang mengambilmu kembali? Sekarang memang aku bukan pemimpin Ling Xiao Palace, tapi akan segera. Baiklah, aku tidak akan menolakmu. Nikahlah denganku, aku lebih cantik dari kakak perempuanku. Aku akan membalas budi padamu dengan baik. Berikan aku 10 menit. Aku akan memberimu hadiah. Yang aku inginkan adalah kau menikahiku. Dalam waktu 10 menit. Dengan nama Su Jingsui. Mengakuisisi grup 4 lautan. Kirimkan dokumen terkait. Kamu sedang bercanda denganku. Grup 4 lautan. Namun merupakan perusahaan terbesar di Jinhai. Nilai pasar saham 2 triliun. Hanya grup 4 lautan. Apakah 2 triliun itu banyak? Meskipun posisimu di Ling Xiao Palace lebih tinggi dari pegawai biasa. Sedikit lebih tinggi. Tidak terlalu berlebihan. Dengan satu kata saja, bisakah kamu memberikan perusahaan 2 triliun itu padaku? Baiklah, aku sudah bilang. Aku tidak peduli dengan hal-hal materi ini. Kamu tidak punya tempat tinggal sekarang. Mengapa tidak tinggal di rumahku? Tuan sudah mengikuti keinginanmu. Atas nama Nona Su, telah mengakuisisi si High Group. Ini adalah dokumen terkait.
Saya benar-benar menjadi pemegang saham mayoritas Forseas Group. Pemegang saham sebenarnya. Tentu saja, saya bisa mengelolanya dengan baik. Bisakah saya mengelola perusahaan sebesar ini? Saya percaya Anda memiliki kemampuan itu. Ini adalah 100 miliar. Untuk digunakan sebagai uang saku. Bahkan jika Anda membuat Forseas Group bangkrut, itu tidak masalah. Data menunjukkan hal itu. Ling Xiao Group memberikan investasi 100 miliar kepada keluarga Su. Investasi miliaran. Di antaranya, perusahaan Sihai menguasai 99% saham. Itu adalah investasi yang Anda berikan kepada Su Jingyu. Saya tidak pernah berbohong. Tuan, perusahaan Sihai adalah masa depan. Penyelenggara Asosiasi Bisnis Jinghai. Apakah Anda ingin menghadirinya? Seberapa penting Asosiasi Bisnis Jinghai? Saya juga layak untuk berpartisipasi. Tidak, kita harus pergi. Ayolah, pergilah. Tolonglah. Baiklah, kita ikuti Jing Sui. Saya akan menemani dia pergi. Ya, Pak. Bawahan ini akan segera pergi dan mengatur pengunduran diri. Saat ini waktu cukup. Ayo kita ambil sertifikatnya. Saya sudah mengambil buku tabungan. Bodoh. Apakah kamu masih belum bisa melupakan kakakku? Tunggu sebentar, kamu akan tahu. Mo Chen, apa pendapatmu tentang penampilanku hari ini? Apakah pakaianku terlihat sopan? Kamu sudah bertanya kepadaku lebih dari 50 kali sepanjang perjalanan ini. Saya juga menjawab Anda lebih dari 50 kali. Sangat bagus. Apa sikapmu ini? Aku adalah tuan rumah acara hari ini di kamar dagang Jinghai. Haruskah aku tidak memperhatikannya? Aku akan merias wajah. Kamu bisa makan di tempat lain dengan santai. Wow, tempat ini benar-benar cantik, Xiaoli. Mo Chen, mengapa dia di sini? Sungguh malang. Memang dia. Apakah dia datang karena bos Su? Dia masih merasa tidak puas karena dipecat. Dia tahu hari ini adalah hari besar untuk bos Su. Hari yang sangat penting untuk kemajuan. Dia sengaja datang untuk membuat masalah. Tidak mungkin. Mungkin. Jika dia mengganggu kebahagiaan putriku, aku tidak akan membiarkannya. Mo Chen, apa yang sedang kamu lakukan di sini, anak ganteng? Ini adalah kamar dagang Jinghai. Mereka yang datang ke sini adalah orang-orang kaya dan berpengaruh. Siapa yang tidak memiliki kekayaan puluhan juta hingga miliaran? Tidak ada yang memiliki kekayaan kurang dari puluhan juta hingga miliaran. Apakah kamu pikir kamu, seorang sampah yang mengemudi mobil online? Apakah Anda diatur untuk ini? Apakah Anda sedang memanfaatkan keluarga saya? Apakah ini sisa kesabaran terakhir? Hahaha. Apakah Anda, sampah ini, mengancam saya? Ibu, mengapa Anda di sini dalam acara besar seperti ini? Bertengkar dengan orang? Jingyu, Anda tidak bisa menyalahkan Bibi Zhao untuk ini. Pasti ada orang yang tidak berpikir jernih. Anda telah membuatnya marah. Mo Chen, kenapa kamu ada di sini? Jika saya tidak datang, maka acara ini tidak akan berlangsung. Anda sengaja datang untuk menghalangi saya, bukan? Mengapa saya tidak menyadarinya sebelumnya? Anda begitu rendah dan tidak berperasaan. Su Jingyu, paling tidak, kita adalah suami istri. Apakah saya begitu tidak berharga di matamu? Kamu masih berani membela diri? Jika Anda tidak berniat buruk pada Jingyu, mengikuti Bibi Zhang dengan sengaja, mengapa kamu masuk ke dalam ruangan ini? Kehadiran saya di kamar dagang Jinghai adalah kehormatan bagi mereka. Pemilik kamar dagang Jinghai meminta saya datang. Hahaha, kamu hanya seorang pengemudi mobil online yang tidak berguna. Masih bermimpi menjadi pemilik tempat acara. Maukah kamu datang ke kamar dagang Jinghai? Pemilik kamar dagang Jinghai. Dia adalah CEO Grup Sihai. Kamu nantian. Kekayaannya melebihi triliun. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Apa hak Anda? Biarkan dia memohon padamu. Kekayaan triliun itu luar biasa. Hanya dengan satu kataku bisa bernilai triliun. Hanya dengan satu kataku bisa menjadi triliun. Ah, sampah ini hanya bualan. Semakin tidak terkendali. Cepat panggil penjaga keamanan. Patahkan kakinya dan buang dia keluar. Benar. Aku ingin melihat. Apakah kaki sampah ini keras? Atau mulutnya yang keras? Bertanggung jawab atas ketertiban tempat acara. Dia adalah manajer grup Sihai, Luo. Hubunganku dengannya tidak buruk. Aku akan segera meneleponnya sekarang. Biarkan dia menangani anak ini. Siapa yang memberi keberanian padamu? Saya di sini untuk melawan dan membunuh Mo Chen. Su Jingsui, kamu wanita yang melawan. Bagaimana kamu juga datang dengan Mo Chen? Halo, manajer Luo. Kamu benar-benar harus mengikutinya. Apakah kamu akan terus mendukungnya sampai akhir? Bagaimana dia menipu saya? Bukan kalian semua ini. Orang yang buta bisa menilai. Dulu aku pikir, meskipun kamu tidak secerdas aku, tapi setidaknya harus punya sedikit otak. Tapi tidak terduga.
Kamu begitu mudah ditipu oleh Mo Chen. Aku tidak mengerti. Apakah Su Jingsui bodoh? Bagaimana dia menipu saya? Apakah kamu tahu? Dia baru saja mengatakan bahwa dia diminta oleh pemilik asosiasi bisnis Jinghai untuk datang. Mengatakan kebohongan semacam itu bukan berarti menipu. Dia tidak salah. Memang benar pemilik asosiasi bisnis Jinghai meminta dia datang. Saya tidak mengerti. Apakah Su Jingsui bodoh? Ataukah kamu mahir dalam menipu? Dia benar-benar percaya pada kebohonganmu. Tanpa ragu. Tidak. Kamu terlalu bodoh. Kamu, seorang sampah yang mengemudi mobil sewaan online. Apa kesempatan untuk mengenal pemilik Jinghai? Dan atas dasar apa dia meminta bantuanmu? Jingsui bahkan hanya bisa melalui sekretaris Ye untuk bertemu dengan saya, seorang pewaris keluarga Luo. Hanya bisa melalui sekretaris Ye untuk mengundang. Seperti sampah seperti dia ini. Apakah Ye tidak mungkin memohon? Kamu baru saja lulus dari universitas. Pasti tidak mengerti. Keji bagi orang seperti dia, sampah masyarakat ini. Dia ini sampah. Metode yang biasa digunakan, yaitu dengan memperdaya wanita dengan cara bualan. Cukuplah bagi kamu. Apakah kalian, sekelompok katak di dasar sumur, sudah selesai berbicara? Apalagi yang perlu kamu bela untuk Mo Chen? Aku berkata padamu, grup Sihai sudah dibeli oleh Mo Chen. Datanglah dan berikan padaku. Sekarang pemegang saham mayoritas sebenarnya di Sihai Group. Bukan Ye Nantian, tapi saya, Su Jingsui. Saya yang meminta dia untuk datang ke asosiasi bisnis Jinghai. Kata-kata apa yang dia ucapkan yang palsu. Aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Aku masih tidak tahu apa kemampuanmu. Tidakkah kamu dengar apa yang Mo Chen katakan tadi? Jangan gunakan pengetahuan dangkal kalian untuk menebak-nebak kemampuannya. Aku menjadi pemegang saham mayoritas di Sihai Group. Dokumen pemegang saham mayoritas. Hari ini tidak membawanya. Tetapi dia memberikannya kepadaku dengan sembarangan kemarin. Sejumlah uang saku. Saya membawa ini. Seluruh 100 miliar. Cukupkah untuk membuktikan kemampuan Mo Chen? Cukupkah untuk membuktikan seberapa bodoh kalian sendiri? Su Jingsui, apakah kamu tahu apa yang sedang aku pikirkan sekarang? Menyesal. Itu tidak berguna. Aku tidak akan menyerahkan Mo Chen padamu. Kamu berpikir terlalu banyak. Saya meragukan pendidikan di sekolah Anda. Kamu lulus dari universitas ternama. Mahasiswa berprestasi. Bahkan jenis ini, penipuan paling rendah. Kamu bahkan tidak bisa melihat melalui cekmu ini. Di internet 9,9. 3 buku juga termasuk ongkos kirim. Paman saya adalah wakil direktur Bank Jinghai. Aku hanya perlu menelepon untuk memeriksanya. Keaslian cek ini bisa menjadikan ini sebagai kasus klasik untuk menangkap Xiao Li. Jadi, cepatlah menelepon. Minta pamanku mengirim orang untuk menangkap penipu besar Mo Chen. Tangkap dia untukku. Biarkan dia merasakan hukuman. Ayo, Qi Xiaoli, bukankah kamu punya hubungan di bank? Telepon saja. Baiklah, jika kalian ingin mati, maka saya bersedia menguburnya. Bagus, ini akan memberikan prestasi kepada paman saya. Jadi saya bersedia mengubur. Tolong cek keaslian cek ini untukku. Nomornya adalah 203.569. Orang yang menandatanganinya adalah Mo Chen. Apa cek ini asli? Apakah dia benar-benar memiliki 10 miliar? Sekarang kalian seharusnya mengerti, siapa sebenarnya yang menjadi badut sejati sekarang. Bagaimana mungkin Mo Chen bisa mengeluarkan 10 miliar? Apakah kamu percaya sekarang? Investasi 10 miliarmu diberikan oleh Mo Chen. Bukankah dia merampok bank? Mo Chen sia-sia. Dia bahkan bisa dengan mudah mengeluarkan 10 miliar untuk Su Jingsui. Sepertinya Mo Chen telah membeli grup Sihai. Dia benar-benar telah membeli mereka. Ini pasti adalah pernikahan besar yang menguntungkan. Wu Shao, kamu salah mengatakan hal itu. Bank mana yang bisa dirobek 10 miliar? Kamu tidak bisa begitu. Jangan mencemarkan nama baik keluarga kami, Xiao Chen. Xiao Chen. Xiao Chen, sebenarnya ibumu selalu mendukungmu. Dia selalu mendukungmu. Sikapnya padamu sebelumnya buruk. Itu hanya untuk mendorongmu, memberi semangat padamu. Tante sebenarnya, Qi Xiaoli, diam. Apakah tidak ada etika lagi? Aku sedang berbicara dengan menantuku. Apakah kamu punya hak untuk ikut campur? Xiao Chen, lihatlah ibumu memberimu semangat. Apakah kamu sudah mengeluarkan cek miliaran, membeli Forseas Group untuk Jingsui? Aku yakin tidak ada yang berani menyebutmu sebagai anak kecil lagi. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Hai, keluarga bicara apa? Dua keluarga bicara. Lihatlah, meskipun kamu bercerai dengan Jingyu,
Tetapi Jing Sui juga adalah putriku. Dia sangat menyukaimu dan kamu baik padanya. Kamu berdua menikah. Itu adalah hal yang menyenangkan untuk semua orang. Jadi, apakah kamu setuju aku bersama Mo Chen? Kamu berdua sangat cocok. Sangat cocok. Jika aku tidak setuju lagi, maka itu sama saja buta. Ibuku setuju sepenuhnya. Ayam satu. Kamu sedang ngomong apa? Jika ini tersebar, bagaimana saya bisa mengangkat kepala di masa depan? Kamu tidak melihat betapa kaya Mo Chen? Jika kita menghitungnya ke keluarga Su, maka kita akan sukses besar. Dengarkan dan jangan keras kepala. Mo Chen, katakan yang sebenarnya. Dari mana uang ini berasal? Bagi saya, uang hanyalah sekumpulan angka. Berapa banyak yang Jing Sui inginkan? Saya akan memberikan sebanyak yang dia inginkan. Apakah kamu masih merasa? Apakah Mo Chen itu lucu? Apakah kamu masih merasa dia tidak pantas untukmu? Saya tidak percaya. Mobil sewa online-nya dibeli dengan kredit nol uang muka. Dari mana datangnya ratusan miliar? Su Jing Sui. Saya bercanda sebentar dan kamu langsung percaya. Dan kamu, si kecil yang lucu ini, berani sekali. Saya hanya bercanda. Mengatakan bahwa cek ini asli. Kamu bahkan setuju. Sungguh pantas mati. Apa maksudmu? Kamu pura-pura tidak tahu. Saya hanya ingin bercanda. Kamu dan Su Jing Sui tidak pernah dihubungi. Nomor telepon pamanku. Kamu bermain-main dengan saya. Tadi aku ingin menjelaskan padamu. Kamu tidak membiarkanku berbicara. Aku sudah tahu. Seseorang yang rela menjadi sopir taksi online tidak mungkin berubah nasib. Mo Chen, oh Mo Chen, kamu bukan hanya sampah, tapi juga penipu besar. Penipu besar ini, hampir saja dia berhasil menipu saya. Sudahlah, aku malas berurusan dengan kalian yang hidup dalam khayalan sendiri. Orang-orang gila yang hidup dalam khayalan mereka sendiri. Pengetahuan umum tentang setan. Jing Sui, ayo pergi. Berhenti, masih ingin kabur? Xiao Li, telepon pamannya. Suruh dia mengirim orang untuk menangkapnya. Penjahat penipuan keuangan ini. Kamu benar-benar ingin aku dipenjara, ya? Sekarang kamu sudah tidak punya batas. Terus bersembunyi dari hukum hanya akan membuatmu semakin bersalah. Jadi pergilah ke dalam dan perbaiki dirimu. Itu adalah cara untuk menyelamatkanmu. Wanita yang penuh kasih dan berbudi. Wanita luar biasa. Xiao Li, kenapa masih bengong? Telepon dan tangkap dia. Tangkap penipu kotor ini. Dan juga siapa Su Jing Sui ini. Tangkap semuanya. Terlibat dalam keuangan. Jumlahnya besar. Mo Chen, oh Mo Chen, kali ini meskipun kamu tidak ditembak, kamu juga akan menjahit mesin seumur hidup. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menilai saya. Tidak perlu menelepon. Manajer Luo sudah datang. Seperti penipu kotor seperti Mo Chen. Harus dipukul hingga setengah mati. Kemudian lemparkan dia ke dalam. Biarkan dia duduk di penjara. Kamu adalah hanya membuatnya duduk di penjara, membiarkan si anjing. Pukul dia sampai mati dulu baru bicara. Siapa yang berani mengganggu Wu Shao? Semua masalah jatuh ke pundakmu. Tunjukkan padaku. Aku akan menjaganya sekarang. Itu adalah sampah yang mengemudi ini. Dia tidak hanya diam-diam masuk ke kamar dagang Jinghai, tetapi juga terlibat dalam keuangan di sini. Penipuan mencapai ratusan miliar. Patahkan tangan kakinya. Kemudian lemparkan dia ke dalam penjara. Nak, berani kacau di wilayahku. Masih berani melawan Wu. Sudah cukup hidup, kan? Segera berlutut di depanku. Kamu itu apa sih? Berani menggeram di depanku. Mencari mati, kan? Siapa yang memberimu hak? Berteriak-teriak di asosiasi bisnis Jinghai. Aku, Luo Feixiang, manajer keamanan dan perlindungan dari grup Sihai. Tertib dan keamanan acara ini akan ditanggung olehku. Jadi kamu manajer dari grup Sihai. Aku pikir kamu adalah Wu Qifeng. Anjing itu. Dia menyuruhmu menggigit siapapun. Kamu berani menghina aku. Kamu bersekutu dengannya, kan? Ayo bersihkan dia bersama-sama untukku. Luo Feixiang, kamu dipecat. Kami dari grup Sihai tidak akan memelihara anjing jahat seperti kamu dari keluarga Wu. Siapa kamu untuk memecatku? Dia adalah pemegang saham sebenarnya dari grup Sihai. Oh, benar. Kamu hampir dipecat. Tapi grup Sihai kalian sedang dipegang oleh CEO baru. Apakah dia putri dari Ye? Dia juga layak menjadi putri Tuan Ye. Dia hanyalah seseorang yang dijual, bahkan membantu orang menghitung uang, dan juga penipu yang mengendarai mobil sewaan online ini. Mengklaim telah membeli Forseas Group, memberikannya. Dia bahkan percaya sepenuhnya. Benar-benar menganggap dirinya sebagai. Dia adalah CEO dari grup Sihai. Mengerti? Ternyata dia bodoh. Ditambah dengan kombinasi penipu. Benarkah? Masih ingin memecat saya? Jika hari ini kamu tidak memecat saya, aku pasti akan membunuh kalian berdua. Panggil Zhang Qianyuan untuk menangani ini.
Kamu tunggu saja. Tunggu sebentar, aku akan membuatmu merengek memohon padaku. Zhang Qianyuan, aku sekarang di tempat pertemuan. Kamu punya 3 menit untuk datang padaku. Kamu masih keras kepala sampai sekarang. Su, bagaimana bisa Anda sendiri menangani hal kecil seperti ini? Aku akan datang, itu sudah cukup baik. Manajer Luo tidak perlu memberi mereka kesempatan. Pukul mereka sampai mati. Pukul sampai mati, kan? Baiklah, mulai hari ini, aku, Su Jingsui, mundur dari keluarga Su. Dari sekarang, aku memutuskan hubungan dengan kalian. Kamu benar-benar begitu terburu-buru ingin mati. Bahkan tidak mau menunggu 3 menit. Berani menghina aku. Seseorang datang. Bawa kedua orang ini. Tarik mereka ke ruang belanja. Patahkan tangan dan kaki mereka. Aku akan mengurus apapun. Berhenti. Semua berhenti. Hei, Zhang. Zhang, kenapa kamu datang sendiri? Ada sedikit masalah di sini. Saya akan segera mengurusnya. Hal kecil, sepatu. Ada 2 penipu. Berpura-pura dari grup Forseas kami. Bos baru. Masuk ke tempat acara. Seperti karakter kecil seperti ini. Saya punya 9 cara untuk membunuh mereka. Aku 9 kamu. Zhang, Su sangat minta maaf. Saya tidak mengontrol bawahanku dengan baik. Membuatmu terkejut. Zhang, apakah kamu salah mengenal orang? Su dari grup Su. Ini adalah Nyonya Su Jingyu. Ya, putri saya adalah Su. Su Jingsui, si kecil yang lucu. Sudah lama aku mengusirnya dari keluarga Su. Semua diam. Apa grup Su? Grup Liu. Aku berkata padamu. Saya sedang bertemu dengan CEO grup Sihai. Nona Su Jingsui memberi salam. Dia benar-benar bos baruku. Tidak, kamu salah. Saya bukan bos baru Anda. Aku sudah bilang. Bagaimana mungkin kamu adalah CEO grup Sihai? Pak Zhang, apakah Anda berteriak pada Mo Chen? Bercanda dengan kita semua. Pak Zhang, Anda benar-benar lucu. Kalian semua sangat senang ya. Namun, kalian terlalu cepat bergembira. Benar. Saya hanya tidak mengakui. Dia adalah bos baru Luo Feixiang. Tapi tidak menyangkal bahwa saya adalah bos Sihai. Zhang Qianyuan. Saya tidak ingin melihat Luo Feixiang. Anjing yang licik dan tidak jujur. Pecat dia untuk saya. Kamu, orang yang licik dan tidak jujur. Membuat marah Nona Su. Sekarang dia sudah dipecat. Nona Su, saya salah mengenalmu. Maafkan saya karena kesalahan saya. Saya punya tanggungan keluarga. Saya tidak bisa tidak punya pekerjaan. Nona Su, jika kamu hanya mengancam saya, maka biarkan saja. Kamu berteriak dan meminta untuk membunuh Mo Chen. Bos Ye karena melibatkan grup Sihai. Saya tidak bisa menahannya. Mo Chen, kau sampah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu berani memukul saya? Saya sudah bilang, Mo Chen adalah sisi sensitif saya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Bawa orang ini pergi. Bos Su, tolong maafkan saya. Mereka bertelanjang kaki. Tolong maafkan saya, Bos Su. Saya bisa memberikanmu segalanya. Dan juga bisa menghancurkan segalanya milikmu. Jangan ganggu saya. Kakak perempuanku yang baik. Dia tidak bisa menahan pukulan ini. Hari ini saya masih punya hadiah untukmu. Ini tidak mungkin. Tidak, pasti ada yang salah di sini. Tapi Mo Chen hanya sopir taksi online. Meskipun dia menjual ginjalnya, dia tidak akan mencapai 200 miliar. Hai, Zhang, tunggu sebentar. Saya adalah Wu Qifeng dari Jinghai. Tolong beritahu saya. Semua yang terjadi tadi. Apakah itu hanya sandiwara untuk semua orang? Apakah itu nyata atau palsu? Aku berkata padamu, Bos Ye karena melibatkan grup Sihai. Kepada Bos Su, Nyonya Ye bahkan merusak wajahnya. Di mana anak-anak juga memutuskan hubungan dengannya. Apa yang dilakukan Wu sekarang bukanlah akting. Tak heran Su Jingsui begitu sombong. Ternyata dia dengan Ye. Ternyata Su Jingsui menjadi wanita Ye nantian. Orang Su Jingsui itu pantas sebagai putrinya. Malah terlibat dengan Ye nantian. Ye tidak hanya memiliki keluarga, tapi juga sudah lebih dari 50 tahun. Su Jingsui bahkan bisa terlibat dengannya. Sungguh tindakan yang tak tahu malu. Ayahku cukup akrab dengan Ye. Dia mengambil uang Tuan Ye. Bawa orang ini untuk merawat Mo Chen. Nanti aku akan minta ayahku untuk bicara dengan Ye. Pasti akan membuat wanita itu membayar harganya. Jangan khawatir. Selama investasi 10 miliar dari Ling Xiao Group, tidak ada masalah.
Tidak ada yang bisa mengganggu perkembangan Su Group. Halo, ada apa? Baiklah. Kabar baik, sepupuku Chu Feng akan segera pulang. Sepupu yang bernama Chu. Apakah dia dari keluarga kerajaan dewa? Jing Yu, kamu benar-benar cerdas. Yang datang benar-benar cucu dari Dewa Raja. Sekarang menjadi jenderal perang baru di istana Ling Xiao. Hanya di bawah Dewa Perang dan Pelindung. Wu Xiao, kamu benar-benar hebat. Ternyata bisa mengundang orang sebesar ini. Jing Yu, benar kan? Masih berani bersikap arogan? Masih berani sombong? Bos Fang, terima kasih atas kesibukan Anda. Menerima undangan saya. Apa undangan Anda? Saya datang untuk bertemu dengan Su. Kamu belum tahu kan? Su dan saya adalah keluarga. Jing Yu, benar kan? Pak Fang, Anda benar-benar terlalu baik. Apa yang perlu bertemu atau tidak? Mengenal Anda adalah kehormatan bagi saya. Selain itu, saya dan Wu Xiao memang benar-benar sahabat yang tak terpisahkan. Dia mengatakan, Su, itu saya. Kamu pikir kamu siapa? Juga ingin mengundang kepala cabang Jinghai dari Ling Xiao Group. Kepala cabang Jinghai datang untuk bertemu dengan Anda. Hanya Su yang bisa membuat Pak Fang begitu ramah. Tentu saja hanya kita. Presiden Grup Su. Nona Su Jingyu. Tutup mulutmu. Siapa yang memberi keberanian pada kalian? Berani tidak menghormati Presiden Su. Siapa peduli dengan hubungan kalian? Saya ingin bertemu dengan Presiden Grup Sihai. Jangan menghalangi saya. Apakah Anda bercanda, Pak Fang? Kamu tidak mungkin karena dia bersama Ye Nantian. Aku akan membiarkanmu bertemu dengannya sendiri. Berani sekali. Presiden Su, kamu juga berani merencanakan ini. Lihat bagaimana saya akan menyelesaikanmu. Pak Fang, apakah Anda tahu siapa Wu Shao kami? Kakeknya adalah. Saya tidak peduli siapa dia. Pergi. Selamat datang, Presiden Su. Saya adalah grup Ling Xiao. Fang Daeng, kepala bagian Jinghai. Karena ada urusan mendadak. Jadi saya datang terlambat. Mohon maaf. Silakan duduk. Saya tidak ingin melihat hal seperti ini lagi. Ya, Pak Fang, apakah Anda melihat atas wajah Ye Nantian? Apakah itu sebabnya Anda begitu ramah pada Su Jingsui? Pak Fang, Anda benar-benar tidak perlu melakukan ini. Su Jingsui dan pria muda ini, yang terlibat dalam hubungan tersebut, suatu saat pasti akan diurus oleh Pak Ye. Siapa sebenarnya Su Jingsui dan Mo Chen? Jangan berbicara kasar kepada Pak Su. Pak Fang, bukan salah kami. Itu dia, bahkan ingin menginvestasikan Grup Ling Xiao kepada dana. Grup Su harus menarik investasi. Ya, kita semua bisa bersaksi. Dia bahkan berani mengatakan investasi miliaran dari Ling Xiao. Dia memiliki 99% saham. Pak Fang, Anda salah menyalahkan saya. Saya hanya ingin menjaga martabat Ling Xiao. Jangan salahkan saya. Investasi yang diberikan Ling Xiao kepada Su, itu sepenuhnya seperti yang dikatakan Pak Su. Dia memiliki hak untuk membuat keputusan. Semua yang saya miliki diberikan oleh Mo Chen. Su Jingyu, aku juga pernah memberikan segalanya padamu. Apa masalahnya? Apakah dia benar-benar dari lapisan tengah Ling Xiao? Saya tahun lalu juga beruntung menjadi bagian dari Ling Xiao. Kembangkan di Jinghai. Siapa sebenarnya Su Jingsui dan Mo Chen? Dari mana asalnya? Bagaimana bisa Pak Fang memujanya seperti itu? Singkatnya, kita tidak bisa menanggungnya. Perusahaan Su sudah hancur. Tarik investasi. Masalah investasi dari Tuan Su. Kita perlu memikirkannya lagi. Saya bisa membalikkan keadaan di bawah tekanan. Untuk saat ini, tidak akan mempertimbangkan investasi di grup Susi. Apakah aku benar-benar salah melihat Mo Chen? Jingyu, jangan panik. Lihat bagaimana aku akan membantumu bangkit dari kekalahan. Kamu juga ingin ikut campur? Di bawah pimpinanku, kita bisa membalikkan keadaan. Sayang, perhatikan baik-baik. Bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Fang Daeng. Saya memanggilmu, Bos Fang. Itu untuk memberikanmu wajah. Kamu masih berani mencoba menantang saya? Aku tidak semanis Mo Chen. Kamu tahu siapa pamanku? Aku tidak peduli siapa pamanku. Asalkan bukan Tuan Mo atau Tuan Su. Tutup mulutmu. Kakekku adalah dewa utama di pavilion Ling Xiao. Apa? Wu Shao ternyata memiliki hubungan seperti ini. Menarik investasi terlalu cepat. Awalnya saya pikir ini Su Jingsui Mo Chen. Memiliki Tuan Fang sebagai penopangnya. Kita menang dengan stabil. Tak terduga lawannya. Ternyata dia adalah orang dari Dewa Langit. Apa yang bisa dilakukan keponakan Dewa Raja? Aku masih bawahan Tuan Sukwe. Apakah kau takut? Kabarnya, Olah Langit Biru. Beberapa tahun terakhir ini penuh dengan pertikaian internal. Sepertinya benar. Ayo kita pergi. Ini bukan urusan kita.
Semakin banyak yang diketahui, semakin cepat mati. Ya, cepat pergi. Tuan Sukue memiliki pandangan yang tajam terhadap orang. Biarkan kau menjadi seorang kecil. Kepala eksekutif kelompok Ling Xiao merendahkan diri. Terima kasih atas pujian, Tuan Mo. Saya tidak akan mengecewakan Pangeran Sukue dalam ujianku. Baiklah, kalian semua baik. Kau tidak menghormati Dewa Utama. Saya menelepon orang sekarang. Tuan Chu Feng telah tiba. Siapa yang berani? Berani tidak menghormati Dewa Raja. Sisi Tuan Feng. Tuan Feng adalah kedua orang ini.